Selamat datang di Waktu Surup, tempatnya cerita horor, mitos kelam, dongeng gelap, dan budaya misterius dari Nusantara. Kali ini kita akan membahas pesugihan kepala kerbau. Pak, sampai kapan kita terus begini? Apa maksudmu, Sri? Perempuan itu menatap suaminya dengan sorot mata penuh letih. Dapur mereka gelap. Kompor hanya menyala jika diisi dengan minyak sisa dari warung. Warung kecil yang mereka kelola tak pernah ramai. Pembeli datang hanya untuk utang, tak pernah bayar lunas. Sementara tetangga sebelah, Pak Karno dan istrinya, setiap minggu ganti motor, rumah direnovasi besar-besaran. Kita kerja siang malam, tapi tetap miskin. Sementara Karno itu baru 5 tahun usaha tahu bulat, sudah kaya raya. Rudi menatap langit-langit rumah papan yang mulai berjamur. Suara tikus bersahutan dengan rengekan anak bungsunya yang demam karena digigit nyamuk. Hatinya remuk. Ia lelaki, tapi tak sanggup memberikan kehidupan layak untuk keluarganya. Lalu, malam itu, ketika rasa iri dan keputusasaan merayap seperti racun dalam darah, Sri berbisik, "Aku dengar ada tempat di gunung sana. Katanya, kalau mau kaya cepat, bisa datang ke sana." Rudi menoleh cepat. "Maksudmu pesugihan?" Sri menunduk, tapi sorot matanya tegas. "Kita sudah coba semua cara halal, Pak. Tapi lihat hidup kita sekarang. Aku tak tahan. Aku rela lakukan apa saja asal kita bisa hidup seperti orang lain." Keesokan harinya, mereka berangkat diam-diam. Mereka meninggalkan anak-anak di rumah dengan alasan dagang keluar kota. Gunung itu terkenal angker. Orang-orang desa hanya menyebutnya Gunung Pesugihan. Setelah menembus kabut dan jalan tanah selama 3 jam, mereka sampai di sebuah dataran sunyi. Di sana berdiri sebuah gubuk kayu reot dengan kain merah terikat di pintu. Seorang pria tua sudah menunggu. Kulitnya keriput seperti kertas terbakar. Matanya tajam, tapi tak bersinar. "Sudah lama tak ada yang datang. Benarkah kami bisa cepat kaya?" tanya Sri bergetar. "Kalian bisa dapat apapun yang kalian inginkan," ujar si juru kunci. "Tapi setiap janji punya harga. Tumbal darah daging kalian sendiri." Rudi dan Sri saling pandang. Hati mereka takut, tapi mulut mereka menjawab, "Kami siap." Juru kunci itu mengeluarkan mangkuk batu, memotong seekor ayam, darahnya diteteskan di tanah sambil komat kamit. "Dalam 3 tahun, hidup kalian akan berubah. Tapi mereka akan datang mengambil bagian kalian. Jangan menangis nanti." Like jika kalian suka video ini. 3 tahun kemudian, ramalan itu nyata. Usaha warung kelontong mereka tiba-tiba ramai. Ada yang nitip barang, ada yang datang membeli borongan, modal mengalir entah dari mana. Dalam setahun, mereka sudah punya 3 cabang. Tahun kedua, mobil pertama mereka datang. Tahun ketiga, rumah baru berdiri megah di pinggir jalan besar. Rudi mulai sering pergi ke kota. Sri mulai berdandan seperti sosialita. Tetangga hanya bisa berbisik, "Rejeki kok tiba-tiba begitu ya? Jangan-jangan dia." Tapi tak ada yang berani bicara terang-terangan. Wajah Rudi sekarang tak lagi ramah. Tatapannya tajam, senyumnya penuh rahasia. Namun pada tahun kelima, hari itu cerah. Anak sulung mereka yang bernama Dimas pulang dari kampus. Ia masuk kamar, mengeluh pusing. Malamnya, ia menggigil hebat, muntah darah, dilarikan ke rumah sakit, tapi tak ada diagnosa pasti. 3 hari kemudian, Dimas meninggal. Badannya membiru,
Matanya terbuka seperti menyaksikan sesuatu yang mengerikan sebelum napas terakhir. Pemakaman sunyi, hanya Sri yang menangis histeris. Rudy terdiam. Ia tahu, ini bukan penyakit. Ini tumbal pertama. Sri mulai takut. Setiap malam ia mimpi didatangi sosok tinggi besar dengan kepala kerbau, matanya merah menyala. Tumbal pertama telah diambil, bisiknya dalam mimpi. Klik like jika kalian suka video ini. 2 tahun kemudian, anak ketiga mereka yang bernama Dinda, ia anak yang paling ceria dan dekat dengan ibunya. Dinda mengeluh sakit perut, lalu pingsan. Dirawat seminggu, hasil lab nihil. Tapi tubuh Dinda membusuk pelan-pelan, seperti ada yang menggerogoti dari dalam. Sri meraung melihat anaknya meregang nyawa. "Tolong, jangan dia, ambil aku saja." Tapi tak ada yang bisa menyelamatkan. Dinda mati dengan tubuh penuh lebam hitam dan mata melotot tajam. Rudy dan Sri hancur. Sisa satu anak tengah mereka yang bernama Ratih, gadis manis, cerdas, penyayang. Mereka tak bisa kehilangan lagi. Rudy memeluk Ratih setiap malam. Sri tak tidur, hanya menatap wajah putrinya yang tertidur. Takut ia tak bangun lagi. Pada malam Jumat Kliwon, Sri mendengar suara gubuk terbakar dalam mimpinya. Dan suara juru kunci berkata, "Yang terakhir akan diambil sebentar lagi." Pagi itu, Rudy dan Sri tak bisa menunda lagi. Mereka naik lagi ke gunung itu. Ini tak ada gubuk. Tapi dari kabut, juru kunci muncul dan berkata, "Kalian menyesal?" "Ya, kami ingin membatalkan perjanjian itu. Kami tak mau kehilangan Ratih. Konsekuensinya berat. Semua yang kalian punya akan hilang. Kalian akan lebih miskin dari sebelumnya. Kami rela. Kami hanya ingin anak kami hidup." Juru kunci hanya tersenyum tipis. "Kalian terlambat, tapi Tuhan masih sayang kalian." Dengan ritual pelepasan yang menyakitkan, berlumur darah kambing hitam dan pembakaran semua simbol kekayaan, Rudy dan Sri melepas semuanya. Benar saja, dalam waktu 5 bulan, toko mereka bangkrut. Semua hutang terungkap, semua properti dilelang, rumah disita bank, mobil ditarik leasing. Mereka kembali tinggal di rumah tua di kampung. Tapi Ratih tetap hidup. Ia tumbuh sehat, kuliah, dan tak pernah tahu apa yang pernah dilakukan orang tuanya. Sri dan Rudy kini sering ke masjid, membantu warga, dan berdagang kecil-kecilan. "Pak, walau kita miskin lagi, setidaknya kita masih bisa mencium kening anak kita setiap pagi ya Pak," kata Sri. "Iya Bu, mulai sekarang kita harus lebih banyak bersyukur. Jangan kita ulangi lagi kesalahan itu," kata Rudy. Kini mereka sudah tidak mencemaskan kehidupan mereka yang serba kekurangan. Sebab rasa syukur mereka karena Ratih masih bisa hidup bersama mereka. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik like, share dan subscribe. Nantikan cerita selanjutnya. Salam waktu surup.